Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Darmi, dari mana Iya. Kak Darmi? Tadi menukar baju sudah bekam tadi. Alah, alhamdulillah. Ada rasa segar kan bisa rekam. Yalah. Para sahabat pusaka yang berbahagia, ini yang tukang bekam saya ini tukang bekam spesialis khusus untuk saya ini. Sebab Ibu Ida ini adik kandung saya. Gitu. Jadi makanya saya berani bekam ini karena ada Ida inilah. Kalau tidak ada Ida ini barangkali sampai sekarang saya juga belum pernah bekam barangkali. Takut. Ya, takut. Ya, kan membayangkan darah yang ada di dalam itu dibuangkan dan banyak. Nah, itu yang membuat kita berdebar-debar itu, padahal itu darah kotor semua, darah yang sudah terkontaminasi dengan racun. Nah, dan itu tentu tidak perlu di dalam tubuh kita disimpan-simpan. Jadi memang kita harus bekam, dan bekam ini menurut keterangan dari Ida ini cara pengobatan Rasulullah. Jadi salah satu cara untuk kita sehat. Nah, jadi pemirsa yang berbahagia dan sahabat pusaka dimanapun berada, rubrik kita kali ini akan kita masukkan di dalam tokoh kita hari ini yang akan diisi oleh Ibu Mas Rida Bustari. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi tadi saya sudah bekam dengan dia, dan katanya menurut keterangan dia, bekam ini harus yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Tapi saya katakan, ini spesialis. Saya kalau tidak ada hidayahnya barangkali sampai sekarang saya tidak bekam. jadi tidak apalah. Dan juga kita kan kakak Ida sendiri, kalau dengan orang lain ya tak boleh. Alhamdulillah, saya sampai sekarang sudah berapa kali bekam? Lebih 10 kali. Lebih 10 kali. Yang pasti sebulan harus 1 kali. Tapi akhir-akhir ini sudah biasa 2 minggu, kadang 3 minggu. Jadi sahabat pusaka yang saya hormati, ini pun menurut keterangan anak saya yang di Jakarta, yang mendesak saya supaya bekam ini 2 kali sebulan katanya, karena saya sudah tidak cuci darah lagi. Jadi salah satu cara untuk mengeluarkan atau membuang darah kotor yang mengandung racun itu ya dengan melalui bekam ini lah. Nah, sekarang kita akan berbagi kesehatan melalui bekam ini. Untuk itu ya, yang minta kepada Ida dapat menjelaskannya kepada sahabat kita semuanya, dan mudah-mudahan nanti dapat juga mengikuti cara bekam Rasulullah ini. Sebab ini salah satu, selain obat yang saya konsumsi yang sudah saya uraikan di dalam pertemuan yang terdahulu, saya juga termasuk bekam ini sangat menyehatkan dan melegakan, memulihkan tenaga saya kembali kalau saya sudah bekam. Silakan, bagaimana penjelasan masalah bekam ini? Kalau kita sakit, ya memang utamakanlah bagaimana cara Rasulullah itu agar tetap sehat, apalagi sudah sakit.
Jadi kita kan harus mencontoh beliau. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang baik. Di dalam Al-Quran pun di surat 3 itu ayat 31, tidak bacakan sedikit ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ini Allah ngomong, ini firman Allah dalam Al-Quran. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Itu Rasul. Aku di sini Rasul. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seandainya kita memang betul-betul mencintai Allah, Allah menyuruh kita mengikuti Rasul. Jadi salah satu di dalam kehidupan kita, tentunya sehat itu mahal kan? Salah satu kebiasaan Rasul, beliau itu berbekam kalau beliau ingin sehat. Memang banyak di antaranya di firman Allah juga minum madu, minuman air zam-zam dan herbal-herbal yang lain. Tapi salah satu bekam itu ada di hadis Rasulullah, saya bacakan juga hadisnya. Ya. Berikutnya hadis riwayat Ibnu Majah. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah aku lewati satu kumpulan malaikat pada malam saat aku diisrokan, kecuali mereka semua berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Jadi bekam ini adalah perintah dari langit kalau begitu. Betul enggak Kak? Berbekamlah, karena bekam itu pengobatan langit yang dianjurkan malaikat Allah. Nah, salah satu bentuk pengobatan yang diajarkan Rasul itulah hijamah atau berbekam. Banyak yang tidak tahu bahwa ternyata Isra Mi'raj itu Rasulullah bukan hanya mendapatkan perintah sholat kan. Pada saat beliau akan kembali, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Nah, ini di kalangan manusia saat ini, modern saat ini apalagi, itu bekam itu katanya kuno. Padahal itu perintah malaikat kepada Nabi kita. Kan sejak kapanpun turunnya wahyu atau apapun itu, ya sampai akhir zaman. Bukan kuno, nah. Ya mungkin kuno inilah yang akan membawa berkah. Kalau memang dikatakan kuno, tidak ada kunonya dalam itu. Nah, juga Rasul pada saat beliau bertawaf itu pernah beliau berhenti sebelum menyelesaikan tawafnya. Beliau bekam di atas kepala. Saya pernah baca itu. Pernah baca hadis itu. Kemudian lagi ada hadis riwayat Abu Dawud. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, itu sesuatu itu adalah bekam. Jadi jangan berpaling ke lain dulu, bekam dulu. Kita usahakanlah, tidak usah takut dengan bekam. Darah kotor yang dikeluarkan itu, sudah dikeluarkan itu sekar rasanya. Gak mungkin Rasulullah ingin
menganiaya umatnya. Yakinlah itu. Pada siapa lagi kita yakin? Pada Allah dan Rasul. Nah, selain bekam juga Allah mengingatkan berobat dengan madu. Itu ada di Quran surah An-Nahl itu. Nah, kemudian saya bacakan hadis, ada satu lagi kan ya. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, kesembuhan itu terdapat dalam 3 metode. Jadi kalau kita pengen sembuh itu ada 3 sistem atau metode pengobatan. Yaitu yang pertama itu melalui sayatan bekam, yang kedua meminum madu, dan yang ketiga kei. Kei ini adalah menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Nah, apa kata Nabi di sini? Aku melarang umatku berobat dengan kei. Berarti 2 tadi, bekam dan madu. Jadi Nabi melarang umatnya berobat dengan kei. Kei tadi menempelkan besi panas pada daerah yang terluka. Tapi Nabi tidak suka. Ini hadis riwayat Al-Bukhari sahih hadis ini. Itu kira-kira tentang bekam. Kebanyakan orang tuh takut melihat darah keluar. Nanti habis darahku katanya. Padahal yang keluar itu darah kotor. Saya pernah mendengar dari kesehatan ini, saya pernah belajar di kesehatan. Katanya umur darah yang baik itu 99 hari, 3 bulan lagi. Terus kemana dia dilempar? Dibuang kemana? Kalau tidak diambil itu untuk dibuang. Coba bayangkan, kemana darah kotor itu? Umur darah 99 hari. Itu boleh tanya sama dokter tim kesehatan. Saya memang bukan dokter, tapi ya waktu mengambil teori bekam ini 10 tahun yang lalu Kak Dani, ya itu bukan sekedar pandai-pandai bekam aja, memang pakai ujian sertifikasi nasional. Kita tidak boleh berbekam dengan yang bukan ahlinya gitu. Kalau Ida sudah 10 tahun lebih yang lalu ikut ujian nasional itu, standar API dulu namanya, Asosiasi Bekam Indonesia. Kalau sekarang sudah diganti PBI, Persatuan Bekam Indonesia Nasional. Tadi jalannya itu gimana rasanya udah bekam? Ya, sehat, segar perasaannya. Tadi agak lesu-lesu sebenarnya. Sekarang ada rasanya nak kerja sampai jam 1 dan 2 malam nanti. Kan yang di penting awal kameramen saya ini harus tahan ini. Di awal berbekam itu kakak kan masih gula darah itu masih tinggi kan? Iya. Terus waktu itu pernah cuci darah 3 kali. 5 kali. Nah 5 kali. Iya. Nah yang kedua kali itu diusahakan tidak masuk lagi selang dari sini. Iya. Dari mana satunya tidak masuk selang. Makanya kita usahakan, coba kita bekam. Nah di situ kita berbekam, dimulai bekam, gitu kan? Ternyata memang tidak cuci darah lagi, gula darah normal, kulit katanya sudah kembali pulih. Ya. Naik badan, berat badan? Wah, sekarang sudah 78. Dari sakit 54 sekarang sudah 78. Kalau bisa jangan naik lagi tuh. Berat. Jadi seperti yang Ida uraikan tadi, saya teringat dengan kondisi saya sewaktu sakit. Saya sudah cuci darah. Saya pulang, saya renung-renungkan, ya kesehatan saya mungkin tidak dicuci darah ini. Sebab 2 kali pasang alat bantu untuk cuci darah, kedua-duanya
tidak berfungsi. Jadi saya renung, saya ambil kesimpulan kesehatan saya dan saya peroleh mungkin tidak melalui dari cuci darah. Biasanya nekat saja modal waktu itu untuk pulang. Jadi setelah sampai di rumah, ya, memang makan tidak mau, tidak ada nafsu makan. Melihat nasi itu rasa mau muntah. Jadi itu prosesnya 4 bulan tidak makan itu. Jadi karena perut ini lapar, badan lemas, tenaga tidak ada, akhirnya dicari-cari, pikir juga. Itulah lari kepada madu dan air zam-zam. Jadi selama 4 bulan lebih kurang saya mengkonsumsi madu dan air zam-zam itu. Nah, kemudian setelah 4 bulan saya kembali cek kesehatan. Saya cari dokter senior di rumah sakit umum itu. Saya hubungi teman-teman di sana, kemudian dapatlah dokternya, Dokter Zuhair namanya. Jadi saya dicek lagi ke darah, ke labor. Nah, kemudian hasil cek itu diperlihatkan kepada dokter yang bersangkutan. Dan menurut dokter yang melihat hasil labor darah saya itu, ya memang kalau gini hasilnya nggak perlu lagi cuci darah nih. Ginjal bapak sudah berangsur sehat nih. Jadi saya pikir, berarti air zam-zam dengan madu inilah yang mengobati ginjal saya. Nah, jadi itu kesimpulan saya. Jadi selain itu saya tidak ada konsumsi yang lain. Obat itu sudah saya hentikan semuanya tidak saya makan lagi. Nah, tinggal lagi selama 4 bulan itu saya mengkonsumsi air zam-zam dan madu. Nah, alhamdulillah membaik darah menurut labor tersebut. Jadi kesimpulan saya ya, ginjal, terutama ginjal ini dapat diobati dengan mengkonsumsi madu dan air zam-zam. Nah, bagaimana menurut Ida? Ya. Masalahnya. Memang bekam itu perintah Rasul, perintah dari malaikat kepada Rasul. Kemudian madu itu ada di dalam Al-Quran. Air zam-zam itu sudah terbukti di Mekah, air zam-zam. Ya. Jadi memang ketiga unsur ini bagi yang mengaku dia umat Islam, ya jangan anti lah, jangan anti ke situ. Kalau takut berbekam, takut darah misalnya, melihat darah keluar, ya tidak usah dilihat. Kan di belakang, di bekam itu terutama di belakang. Kita tidak usah dilihat. Kita juga tidak lihat. Untuk apa ngelihat tanah kotor? Jadi langsung dibuang. Yang penting nikmati setelah berbekam itu. Nikmati rasanya. Dia pada saat itu juga bisa terasa hasil daripada bekam. Seperti tensi tadi tinggi kan misalnya ya. Tensi 160 dari per 100 ya. Kalau jantung normal dari 75. 75 80 itu normal, tak jantung. Nah, itu waktu kita sebelum berbekam jadi kita tensi tinggi. Insya Allah kalau sudah dibekam, istirahat sebentar, minum air hangat-hangat itu 1 gelas atau 2 gelas.
kita coba ditensi lagi. Itu insya Allah turun, kebiasaannya turun itu. Turun itu yang 160 tadi menjadi 140, 150 itu sudah turun namanya. Per 100-nya turun jadi 85, 90 misalnya. Itu prosesnya sangat cepat kalau bekam. Iya. Proses yang dirasakan. Jadi barangkali ya kepada sahabat-sahabat pusaka dimanapun Anda berada, cobalah ikuti bekam ini. Sebab bekam ini bukannya membuangkan darah sembarang darah, tapi darah yang tidak berguna juga yang dikeluarkan itu, yang sudah terkombinasi dengan racun. Kita sering makan obat, yang apalagi sering makan obat yang kimia, itu ngendap ke situ, ke darah kotor tadi. Itulah yang dikeluarkan itu, yang dibuang. Bagi orang perokok berat, Bagi orang perokok, ya. sampai bekam. Ini Kak Darmi ya, waktu tidak mengambil ujian sertifikasi nasional itu, Ya. ini buku pertama Darmi. Ini buku ini karangan Ustadz Ahmad Mutahilah sesuai dengan tanda tangan sertifikasi kami. Ini pengantarnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Iya. Luar biasa ini. Di sini terdapat pelajaran titik-titik bekam. Kemudian ini baru-baru ini kami terbantu lagi dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, luar biasa. Ilmu beliau ini juga kan. Jadi dengan pengetahuan tentang jurus sehat Rasulullah, hidup sehat menebar manfaat. Jadi jurus sehat Rasulullah itu memang harus kita pelajari. Kalau kita pengen mendapatkan syafaatnya Rasul, insya Allah Allah ridho. Ingat deh surat Ali Imran ayat 31 tadi. Allah berfirman, kalau engkau memang mencintai Allah, kalau kita mencintai Allah, ikuti Rasul. Ini salah satu bagaimana Rasul itu bisa sehat. Rasul itu sehat. Sakit beliau cuma sebentar. Nah, sahabat pusaka dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Ida tadi bahwa bekam itu juga merupakan salah satu cara mencari sehat ala Rasulullah. Jadi mari kita ikuti, biayanya tidak seberapa, bahkan keponakan Kak Darmi sudah ikut bekam, sudah ikut belajar ujian bekam. Bahkan kita di rumah saja yang bekamnya bisa datang. Ini satu kehebatan bekam ini. Kalau dokter kita terpaksa antri, ambil karcis dulu, antri, mendaftar dulu segala macam. Kemudian sudah disuntik dokter, kira-kira 5 menit, nah dikasih resep, kita antri lagi di luar. Antri lagi dengan ngambil obat. Nah jadi ya gini kan, bekamnya datang ke rumah, kita bisa ngobrol, tukar pikiran segala macam. Apalagi adik saya ini, Ida ini, masih di Muhammadiyah Ranting, Aisyah Ranting Sosial. Alhamdulillah masih di Aisyah Ranting Iya. Sosial. Ida juga nolong dimasukkan juga terus sekali pengurus di cabang. Iya. Nah, jadi Cabang Balajuda. Jadi beliau ini, Ida ini, di samping bekam ini yang
usahakannya juga beliau ini sedikit banyaknya mengerti masalah agama seperti apa yang diuraikannya tadi kan. Nah, karena rajin membaca. Memang membaca itu harus kita aktifkan itu, sebab ilmu itu terdapat di dalam buku. Orang-orang dulu yang meninggalkan ilmunya itu kembali ke buku. Nabi aja meninggalkan ke dalam Quran kan, hadis Nabi kan, sunnah Rasul. Jadi kita mesti rajin membaca. Jadi dengan ida ini, insya Allah pada episode yang berikutnya saya akan minta juga, tapi di lain uraiannya. Sekarang ini kita berbagi sehat. Kenalkan dulu Kak Darmi, ini anaknya, kemenakan Kak Darmi, ponakan Kak Darmi. Itu sudah bisa juga bekam, bersertifikasi juga, ahli bekam. Jadi kalau laki-laki mau berbekam kan, nah bisa kepada Arman Syah, suaminya Mita, mantu kita kan. Nah, kalau perempuan bisa Ida sama Mita, anak sendiri. Nah, jadi itu nama terapinya Al-Furqan. Al-Furqan. Rafis Al-Furqan. Jadi rupanya Ida ini di samping dia sendiri yang sudah memperdalam masalah bekam ini, juga ajak membawa anak dan menantunya memahami masalah bekam itu. Dulu juga saya pernah bekam dengan Arman itu, ya, tapi setelah saya banding-bandingkan, apa ini adik saya enak dengan dia ini, bukannya masalah apa, memang pengalamannya lebih duluan barangkali, saya tidak tahu juga. Pokoknya kalau mau bekam ya khusus untuk saya, ini yang lain jangan dicoba. Yang lain tidak boleh. Nah, laki-laki dengan Arman tadi, ya, yang perempuan bisa dengan Ida untuk bekam. Jadi itulah wawancara singkat kita dengan Mas Rida. Nanti pada episode yang akan datang kita akan bertemu juga dengan Ida ini dalam ruangan lain, yaitu masalah agama. Nah, so beliau ini sedikit banyaknya juga mungkinnya kelompok pengajian Aisyah Ranting Sosial kilometer 5 Palembang. Jadi tidak mau, tentu ilmunya mengenai agama ini lebihnya kalau dibandingkan dengan kita yang biasa saja. Jadi demikianlah sahabat pusaka dimanapun Anda berada, pertemuan kita kali ini. Kemudian jangan lupa subscribe. itu penting, itu subscribe, bunyikan loncengnya, dan kasih saran. Jadi marilah kita tutup, kita sudahi pertemuan kita ini dengan melapaskan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.